akan bakal nek musik gede sampean nek aja lali karo sejarah kamu dhewe. Sultan Agung mendengar VOC mau menyerang kerajaan Mataram lewat jalur belakang Wata atau Batak so kanggo buka lahan ing tanah Batak. Adipun ampun lali kalih asal usule kota Batak lan aja lali ninggalke sejarah. Kabupaten Banten. Mati lampu. Tuh, hujan belum selesai lagi. Mana nggak punya lampu emergency? Di belakang ada apa ya? Entahlah, cek aja. Apa ya? Hah? Aduh, nggak ada apa-apa. Radio bapak ya? Masih nyala nggak ya? Ini lampu. Pas banget, nyalanya masih ada. Masih bisa nggak ya? Ini adalah kisahku menjelajahi ruang dan waktu. Biyen ana kerajaan Mataram Islam. Kejadian itu Mataram tidak pernah kuno. bisa aku lupai. Mataram kuno kan di Indonesia nih. Dan biyen Menjelajah waktu, melihat diriku yang masih kecil, melihat bapak yang sedang menceritakan kisah-kisah masa lalu Sultan Agung dari mendengar tempat di mana aku dilahirkan. VOC mau menyerang kerajaan Mataram lewat jalur belakang. Mendengar berita itu, Sultan Agung utus Pangeran Baureksa kanggo buka lahan ing tanah Batak. Sultan Agung ngendika kalih Pangeran Baureksa dikon buka lahan pertanian ten alas rogan kangge nanging pertempuran kalih VOC. Singkat cerita, Pangeran Baureksa sendika dawuh kalih Sultan Agung lalu berangkat ke darat, tepatnya ke daerah Batak, tepat di wilayah alas rogan. Di situ kan ceritanya ya, biyen alas rogan itu dihuni siluman-siluman, raja-raja siluman sing kekuatannya luar biasa nih. Mbah Baureksa singkat ceritanya betapa di daerah Sungai, daerah Keramat, Sungai Berupa, terus
disitulah pertempuran antara siluman berliku dengan Bahu Reksa. Singkat ceritanya siluman itu kalah Bahu Reksa menang. Selesai besoknya pekerjaan lancar, akan tetapi siluman di situ itu menyerang lagi dengan cara menghalangi mata air sungai yang ada di situ. Akhirnya Bahu Reksa semedi lagi, ternyata ada pohon besar yang menghambat aliran sungai yang mengakibatkan para pekerja kehabisan air. Akhirnya Pangeran Bahu Reksa itu mengangkat wajan atas kisah dari Ki Ageng Sempalo. Bahu Reksa itu mengangkat apa yang namanya watal atau batang yang di tengah-tengah aliran sungai. Akhirnya disitulah turun-temurun menceritakan bahwa asal usul batang itu dari kata lembat watal. Malam itu sebenarnya biasa aja. Malam dimana aku disibukkan dengan pekerjaanku. Malam itu aku bermimpi. Mimpi tentang masa lalu saat bapak menceritakan banyak cerita-cerita sejarah kota dan tempat aku lahir. Malam itu bapak banyak bercerita. Katanya, dahulu kala hidup sosok tokoh paling berpengaruh di bumi Nusantara ini, Deputi Syailendra, putra dari Sentanu, cikal bakal dari dinasti Wongso Syailendra pada masa Mataram kuno. Di batang ini ditemukan beberapa prasasti yang berhubungan dengan keberadaan kerajaan Mataram kuno dan kisah kekuasaan Syailendra dalam memerintah kerajaan zaman dulu. Katanya prasasti Sojomerto itu ditemukan di desa Reban. Ada juga Arca Sri Wasudara di Balik Kambang Gringsing, Arca Ganisa di Tersono dan Silurah. Ada juga Punden Berundak di Sulurah, tempat yang diyakini sebagai tempat suci dan pelaksanaan ritual-ritual pada masa kerajaan Syailendra. Katanya itu bukti bahwa sebelum adanya Mataram Islam, bumi Nusantara ini dulunya beragama Hindu-Buddha. Batang itu istimewa, tempat terjadinya peristiwa bersejarah dari zaman dahulu, zaman Hindu-Buddha sampai sekarang. Itu kenapa Batang punya kesenian yang beragam. Ada tari batik Gringsing, kesenian dengklung, lengger Batang, wayang kulit, jatilan, dan masih banyak. Kata bapak, dia dulu suka nonton. Tapi main kesini kesenian itu makin jarang ada dan makin terpinggirkan oleh kemajuan zaman. Padahal budaya kita itu sudah ada loh dari sebelum abad ke-6. Batik itu sudah ada dari zaman Mataram kuno. Dulu batik itu dipakai raja-raja zaman dahulu dan menjadi simbol pemakainya. Walaupun banyak orang tahunya kota batik itu bukan Batang, tapi justru Batang ini adalah cikal bakal batik tulis. Batik Batang sudah ada pada abad 6 mulai dari Gringsing. Batik itu sudah bertahan dari abad ke abad. Dulu juga ada tokoh perjuangan bernama Kiai Haji Ahmad Rifai yang lahir di Kaliwungu Kendal. Beliau masuk Batang pada tahun sekitar 1845. Kiai Rifai mendirikan pondok pesantren di Kalisala. Beliau menyebarkan ajaran Islam menggunakan kitab terjemah dari Arab ke Jawa supaya masyarakat awam dan pedesaan lebih mudah memahami. Murid-murid dan pengagum Kiai Rifai yang dikenal dengan julukan Rifaiyah ini yang memperkenalkan batik-batik dengan motif sesuai ajaran Kiai Rifai. Sayangnya batik Gringsing ini kondisinya sudah punah, tidak ada yang melanjutkan. Batik Rifaiyah sendiri yang masih dikerjakan dengan cara tulis juga kondisinya sudah memprihatinkan.
karena kurangnya regenerasi dari anak muda untuk melanjutkan tradisi membatik, khususnya batik tulis. Pak, aku ingat Bapak pernah bilang kalau kamu nanti sudah besar, jangan lupa ceritakan kisah-kisah ini ke anakmu. Bapak tidak cuma cerita batang, ada satu cerita yang lebih menarik lagi yang pengen aku gali. Katanya pernah ada kerajaan yang jauh lebih tua dan jadi cikal bakal dari dinasti Wongso Sailendra dan juga bumi Nusantara ini. Tempat di mana aku lahir dan dibesarkan. Sebuah nama tempat yang berasal dari sebuah nama kerajaan. Kerajaan sebelum zaman Mataram kuno, Kerajaan Mahasin.